Halo pemirsa setia Go Healthy, apa kabar? Stroke tidak mengenal usia, bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Serangan datang bisa tanpa gejala yang tak disadari. Seseorang semula sehat bugar ketika terserang stroke bisa lumpuh seketika, tak sadarkan diri hingga meninggal dunia. Stroke pun bisa terjadi berulang. Entah kapan itu terjadi, jangan pernah kita terserang stroke bahkan berkali-kali. Cerita kali ini, Marjilah, wanita usia 45 tahun saat ini, pernah mengalami serangan stroke sampai 3 kali. Dan dirinya pun tak menyangka ketika pertama terkena stroke di usia 26 tahun. Stroke pun membuat aktivitasnya terganggu kala itu. Lalu mengapa seseorang bisa terkena stroke berulang? Apa yang menjadi faktor penyebab stroke? Lalu mengapa seseorang bisa terkena stroke berulang? Kita simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami berdua, saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Semoga Anda yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat, sama seperti kami di sini. Dan tentu saja, pandemi belum selesai, jadi protokol kesehatan masih harus kami lakukan. Tadi sebelum syuting kami mencuci tangan, menggunakan masker, dan tentunya menjaga jarak. Nah, menjaga kesehatan selalu menjadi yang paling penting. Kalau kita berbicara mengenai penyakit yang berulang, ini kok ada Bu Marjilah di sini yang akan cerita penyakit stroke-nya berulang sampai yang ketiga kalinya. Luar biasa. Selamat datang Ibu Marjilah, terima kasih. Sama-sama. Ya, Dan juga ada Bang Paidon. Hai Mbak Tantri, karena Ibu Marjilah pemirsa. Beliau ini beruntung, sangat-sangat beruntung. Jarang sekali karena beliau mendapatkan kesempatan keempat. Bayangkan, kena stroke-nya sampai 3 kali. Bu Marjilah, jadi yang pertama itu di tahun 2002. Di tahun 2002, Usia Tahun waktu itu 26 sekitar itu. Waduh, bisa-bisanya usia loh, sangat Bu. muda. Ya tahu-tahu itu saya nggak bisa berjalan gitu, kayak lumpuh gitu. seluruh badan. Rasanya seluruh badan. Awal-awal itu sakit kepala di bagian tengah, belakang kepala bagian tengah. Sering. Sering. Setelah serangan yang pertama, apa yang Bu lakukan, Bu? Dirawat dulu di rumah Sempat sakit dirawat rumah waktu sakit. itu sekitar 10 harian kayak gitu. Dan diberikan pola makan yang ini gitu diberikan ke saya. Oke, tapi dokter bilang itu stroke. Dokter bilang itu menyeluruh ya katanya, saya juga nggak begitu tahu. Saya pulang bagus saja, tapi selang itu baru terasa sininya tuh nggak punya tenaga. Itu yang tadi dokter katakan harus makanan berubah segala macam, Ibu ikuti? Ya itulah, nggak diikuti. Nggak diikuti, jadi akhirnya stroke-nya berulang lagi tahun? 2016. Oh, jauh juga ya, dari 2002 ke 2016. Karena saya minum obat. Obatnya segini, saya nggak tahu nama-namanya, tapi banyak pokoknya. Oh, dokter yang memberikan, Ya. Ibu kemudian nurut, minum obatnya nurut, Minum obat, tapi makannya belum nurut, belum berubah. nurut. Karena nggak nurut, ada serangan kedua, lalu serangan ketiga gitu kan ya. Ya karena nggak nurutnya itu kali ya Mbak Tantri ya. Tanya Bang Paidon coba. Bang Faidon, 3 kali kena stroke-nya. iya. Ini susah menemukan yang seperti ini kan, 3 kali loh Wah, selamat. benar-benar ini anugerah banget ini. Ini beruntungnya itu udah Beruntung. mukjizat mungkin ya. Ya. Nggak semua orang seberuntung ini. Tapi sebelum saya lanjut sharing sama Anda, saya ingin tanya dulu. Waktu stroke pertama usia 26 tahun, itu berat badan berapa? 55. 55. Jadi nggak gemuk. Berarti nggak obesitas ya? Jadi nggak ada urusan antara gemuk dan stroke. Ya. Proses penyumbatan pembuluh darah di kepala tidak selalu berhubungan dengan kegemukan, tapi penyebabnya mungkin sama. Yuk kita tanya. Oke. Bu, dari kecil sampai kena stroke, sarapan paginya makannya apa? Makannya itu kue-kue aja. Kalau siang makannya apa? Terkadang bakso, terkadang mie ayam. Bakso, mie ayam. Lauk pauknya apa? Kadang ada tempe gorengnya. Tempe goreng, tahu, Tahu goreng tahu itu. goreng, bakwan. Terkadang. Oke. Ini di luar ini ada kerupuknya. Ada kerupuknya. Minumnya apa? Es teh. Es teh manis. Terkadang ya es yang model di Sansat gitu. Udah Mau nggak- minuman Minuman saset. kemasan. Tapi Kayak harus gitu. yang manis. Ya iya dong. Kalau saya kadang saya kental manis kayak gitu. Oh, susu kental Ya, manis. seperti- Malam makannya apa? Kalau malam itu nasi. Nasi. Ya, Pakai kadang kerupuk. kalau ada tongseng juga tongseng kayak gitu. Tongseng. Ibu profesinya Di kuliner dong. kuliner. Oh, oke. Jadi Kang Ronald, Mbak Tantri dan pemirsa, ini namanya All Carbs Day 24/7 gitu. Jadi Oke. 24 jam 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, itu kadar gula darahnya tinggi terus. Kalau kadar gula darah di atas 100 saja, 110, 120, itu dia itu melukai dinding dalam pembuluh darah. Kalau sehari sih nggak apa-apa.
Tapi kalau prosesnya belasan tahun, ini kan 26 tahun nih, berarti hidup gula darahnya itu gesek-gesek bagian di dalam pembuluh darah, berarti terjadi penyumbatan. Itu sebabnya kata kunci pertama yang kita mau belajar hari ini adalah, satu, kita belajar mau jadi sehat. Ya, apa-apa tipsnya nanti kita bagi sambil jalan, salah satunya menukar manis gula jadi madu atau gula aren, itu penting. Kedua, yang harus Anda ingat adalah kita harus mau medical check up. Nah, dengan pola hidup sehat, medical check up, kalau nanti Anda masih mau berinvestasi kesehatan lagi, Anda bisa menggunakan teknologi laser yang bisa membantu juga menurunkan kadar gula darah Anda secara alami. Bu, ngomong-ngomong, waktu umur 26 tahun terkena stroke yang pertama kalinya, ada riwayat diabetes, hipertensi, kolesterol? Yang jelas diabetes ada. Oke, sabar. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya, Kak Ronald ya, dan Bang Faidon juga. Ya, nah pemirsa, intinya adalah kita ini harus menjaga darah dan pembuluh darah kita dalam kondisi terbaik. Ya, pola hidup sehat sudah mutlak harus kita lakukan, dan yang berikutnya adalah seperti yang tadi Bang Faidon sempat menyinggung, ada teknologi laser sebagai salah satu investasi kesehatan kita. Seperti apa? Ada Mas Panji yang bakal menjelaskan. Silakan Mas Panji. Pemirsa, yuk ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mencegah serangan stroke, apalagi serangan stroke yang berulang. Ada pola makan yang bisa kita pilih, ada aktivitas yang bisa kita lakukan, dan ada teknologi alat kesehatan yang tepat sebagai investasi kesehatan satu keluarga, yaitu teknologi laser yang memang telah diteliti selama puluhan tahun. Dan sudah banyak juga jurnal-jurnal penelitian yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser bagi kesehatan darah, sehingga bisa membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Cukup digunakan pada pergelangan tangan saja, ini namanya adalah dokter laser, alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah, yang ketika kita gunakan bisa membantu untuk melancarkan aliran darah dan akhirnya bisa membantu kita mencegah stroke dan membantu proses pemulihannya. Dan sekarang ini di hadapan Anda sudah ada nomor telepon yang tertera. Coba diambil handphone Anda, kemudian difoto terlebih dahulu, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, Anda kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jangan-jangan masih banyak yang berpikir bahwa kalau yang namanya hidup sehat itu susahnya minta ampun, sulitnya minta ampun, terus tiba-tiba nggak mau bergerak, diam aja, nanti aja deh gitu. Iya, saya sih yakin pola hidup sehat ini bukannya tidak tahu, tapi tidak mau, atau belum mau mungkin ya. Karena kita bisa bercermin dari kisahnya Ibu Marjilah ini, pemirsa ya. Beliau mendapatkan serangan stroke sampai 3 kali. Waktu itu pernah dicek kadar gulanya Ibu? Iya, pernah. Ada diabetes memang? Ada. Sampai berapa dulu? 240. Saya cek tuh di 2012. Makanya saya pakai insulin waktu itu. Untuk mengurangi itu, saya suntik sendiri insulin. Kolesterolnya bagaimana? Nah, itu kolesterol juga tinggi. Pasti sih, lihat makanan yang tadi disebutkan dan dimakan oleh beliau. 400-an nggak ya? Lemak-lemak makan enak semua, ya kikil. Nah, itu paling suka kikil, kulit dari ayam. Jeroan-jeroan. Rempolat itu paling saya suka. Santan-santan. Lah itu enak, itu juga. Padahal sudah pernah kena serangan yang pertama ya, Bu? Sudah. Tetap dimakan yang tadi? Ya selalu saya makan itu. Jadi bisa dibilang tidak aneh ketika terkena serangan yang kedua. Iya. 2002 ke 2016 ada 14 tahun tidak merubah gaya hidup, serangannya datang lagi Bang Faidon. Oke, sebelum saya lanjut saya mau tanya dulu, dari 2002 ke 2016 obatnya dikonsumsi? Obat dikonsumsi. 2016 sampai 2020? Tidak dikonsumsi. Nah, hari ini kita mau belajar, yang kita mau bayar harganya bukan masalah mahal atau murah, tapi memilih makanan yang sehat, memilih pola hidup sehat, dan memilih tindakan yang sehat. Itu harga yang harus dibayar. Kita mau sama-sama belajar nih. Ini yang mau saya sarankan sama Ibu, pertama adalah start dari buah-buahan. Jadi makan buah itu adalah wajib buat kesehatan kita 1 hari 3 kali, karena ini membantu hampir semua metabolisme di tubuh kita. Anda makan buah 1 hari 3 kali, berarti saya kasih gampang aja, ada vitamin, ada mineral, serat larut, serat tidak larut, sama fitokimia. Kedua adalah, ini yang paling penting buat Anda, mungkin kita semua adalah, bukan berarti kita nggak boleh yang manis. Kita boleh yang manis tapi yang lebih sehat. Kita minta untuk hentikan gula pasir,
mulai konsumsi madu atau gula aren. Ya. Jadi lebih sehat. Yang ketiga, pilih menunya yang enak tapi tidak digoreng. Nah, untuk tambahan membantu kembalinya kesehatan otak, ada ramuan kunyit, minyak zaitun, sama lemon. Kita parut kunyitnya, kasih air panas, kasih minyak zaitun, kasih lemon, minum sehari 2 kali. Ini juga membantu kekebalan kita, apalagi di era COVID ini. Nah, ini sangat penting buat Anda. Nah, setelah ini kita kerjakan, makan yang kita kerjakan, olahraga wajib. Jadi jangan ditawar. Saya minta minimal yang gampang jalan kaki atau naik sepeda 5-6 kali seminggu. Aduh, Ini PR, sebab olahraga Tiap itu hari. susah. olahraga itu membakar kalori dalam tubuh kita. Olahraga itu membuka pembuluh darah kita. Kemudian olahraga itu membantu mengontrol tekanan darah kita, mengontrol gula darah kita. Jadi memang ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kemudian ingat, tadi sudah belajar, ketika sudah diresepkan obat sama dokter, kerjain. Iya. Datang dan bekerja samalah dengan dokter Anda. Kalau nanti dokter bilang, oke, obat gula darahnya atau obat hipertensinya diturunin, silakan, nggak apa-apa. Itu yang harus dikerjakan. Jadi setelah makanan, obat, nah yang ketiga adalah saya menyarankan untuk berinvestasi pada teknologi laser. Ya, ini adalah teknologi yang menarik hati saya juga, sebab teknologi laser ini bukan eksklusif hanya untuk kesehatan pembuluh darah dan darah saja. Di dalam dunia kedokteran ini sudah dipakai sangat luas. Salah satunya untuk wanita itu bikin kulit jadi lebih halus, lebih cantik pakai teknologi laser. Nah, teknologi laser yang sekarang juga bisa didesain untuk membantu kesehatan pembuluh darah, membuka pembuluh darah sehingga mengontrol tekanan darah. Kedua, dia membantu mengurangi kekentalan darah. Dan ketiga, dia bisa membantu mengurai penggumpalan darah ya. Sehingga nutrisi termasuk gula itu bisa dipakai oleh sel, sehingga nanti bisa membantu kontrol gula darah. Setelah kita menjalankan pola hidup sehat, mengkonsumsi obat dari dokter, Anda boleh menggunakan teknologi laser, saya sarankan. Dan ini menariknya, teknologi laser tidak bertentangan dengan obat, karena dia bisa bekerja Saling sama. melengkapi ya. Setelah itu, yang saya minta adalah lakukan medical check up. Ini yang saya masih lihat, masih banyak yang takut medical check up. Kalimatnya adalah Takut ketahuan sakit. Klasik sekali ya, Ibu ya? Ya. Nggak mau medical check up karena takut ketahuan sakit. Sakit. Nanti terus nggak boleh ini, nggak boleh itu kan. Nah itu dia, lebih baik rutin medical check up, lebih baik ketahuan ada apa-apa supaya bisa secepatnya diambil tindakan. Jangan sampai segala sesuatunya sudah terlambat, bisa. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Ibu Marjina karena masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita gali untuk kita belajar bersama-sama. Tapi kita akan menuju ke Mas Panji terlebih dahulu untuk informasi mengenai teknologi yang bisa membantu kualitas darah Anda. Mas Panji. Pemirsa, dokter laser hadir di Indonesia 10 tahun yang lalu dengan tujuan untuk membantu Anda dan keluarga Anda untuk menjadi lebih sehat. Ketika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda juga akan dilengkapi dengan intranasal therapy kit yang dapat digunakan pada rongga hidung kita yang nantinya akan menstimulasi pembuluh darah kapiler pada rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala sehingga bisa membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Makanya hati-hati ya, jangan salah memilih dengan produk yang mengaku menggunakan teknologi laser, tapi bahkan belum terdaftar resmi di pemerintah. Pastikan Anda memilih alat kesehatan yang tepat, yaitu dokter laser yang telah terdaftar di pemerintah dan memiliki nomor izin edar resmi dan akan aman dan bermanfaat bagi Anda sekeluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca sehingga Anda bisa merasakan manfaat dokter laser bagi kualitas darah Anda. Ingat loh, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama Ibu Marjila ya di Go Healthy yang pernah mengalami serangan stroke sampai 3 kali tahun 2002, 2016, dan 2020. Dan beliau hadir di sini, ini adalah salah satu bisa dibilang keberuntungan yang luar biasa. Iya. Tidak semua orang seberuntung Ibu Marjila, 3 kali stroke, selamat bahkan bisa berbagi bersama kita di sini ya. Tapi tentunya sebuah keberuntungan harus diikuti juga dengan usaha dan tekad yang kuat. Masa berharap keberuntungan terus ya nggak bisa juga ya. Sampai hari ini ada perubahan apa? Gaya hidup Tidak apa yang ada sudah- perubahan. Pola makannya tetap sama. Sama itu berarti masih makan
Masih pagi. Kikil, jeroan. Betul. Teh manis. Teh manis sampai 6 gelas, 5 gelas sehari itu. Ibu nggak berhenti-berhenti membuat kami geleng-geleng terus loh Bu. Dengan pola makannya Ibu luar Karena biasa. ketidaktahuannya, Betul. itu Bang. Nah sekarang udah tahu. Saya udah tahu. Gimana tuh? Sekarang mau hidup sehat Amin. dengan pola makan yang sehat. Dengan kasusnya Ibu Marjila ini masih boleh kita sebut lebih baik memulai terlambat daripada tidak sama sekali Betul. Jadi tentang pola hidup sehat ini. lebih baik terlambat atau tidak sama sekali, dan akan lebih baik lagi sebelum kejadian kita sudah berubah. Nah, Iya. masih ada satu lagi nih yang saya mau tambahkan tipsnya buat Ibu dan mungkin buat Anda semua, ini soal minum. Air putih 1 hari 30 cc per kilogram berat badan. Ibu misalnya beratnya sekarang 70. 80 dong. Di diskon sedikit. Ngaku loh Ibu, jujur. Berarti Ibu suka nggak suka, mau nggak mau, 1 hari 30 cc kali 70 sekitar 2 liter air putih setiap hari. Tidak termasuk teh, tidak termasuk kopi, tidak termasuk yang lain. Air putih tok ya. Air putihnya aja. Jadi nanti takar 2 liter 1 hari itu harus habis. Kalau mau minum yang lebih berasa dan lebih enak, kita gunakan pemanis yang alami. Setelah ini dikonsumsi, ingat yang satu lagi saya mau kasih itu adalah bahwa olahraga itu harga yang harus dibayar. Tolong jangan ditawar. Kemudian di mana-mana yang namanya investasi itu kita harus mengeluarkan dana, kemudian nanti kita bisa dapat untungnya di kemudian hari. Kadang-kadang investasi itu terlihat seperti kalau kita beli tanah kelihatan barangnya. Kita investasi emas, kelihatan barangnya. Kemudian untuk investasi kesehatan pun ada yang tidak terlihat, ada yang terlihat. Yang tidak terlihat adalah ketika Anda jalan pagi, nggak kelihatan, tapi terasa. Nah, untuk investasi kesehatan seperti teknologi laser, kelihatan barangnya. Dan Anda harus tahu teknologi laser ini makainya itu udah sangat sederhana. Yang membantu nanti untuk mengontrol tekanan darah, membantu mengontrol gula darah, membantu membuka pembuluh darah sehingga Anda punya potensi lebih sehat. Setelah kita berinvestasi ini, apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, bener nggak nih selama ini kita makannya? Iya. Udah bener makannya, udah bener olahraganya, udah bener obatnya yang dari Itu dokter. harus jujur tuh pemirsa tuh. Kita udah pakai teknologi lasernya, kemudian sampai mana kita udah benar melakukannya? Apa alat ukurnya? Demikian juga dengan alat ukur kesehatan namanya medical check up. Anda periksa panel-panel pemeriksaan kesehatan dengan lengkap, Anda periksa tensi Anda supaya ngasih tahu, saya masih belum bener nih. Apakah medical check up segala-galanya? Enggak juga. Tapi kita dapat gambaran apa yang sudah kita kasih tahu. Percuma medical check up tapi enggak ngerjain pola hidup sehatnya. Tapi kalau Anda mengerjakan pola hidup sehat nggak pakai medical check up, udah bener belum? Kan nggak pakai alat ukur. Demikian yang saya sarankan, Kang Ronald dan Mbak Tantri. Kalau berbicara mengenai penyakitnya Bu Marjila, stroke ini ada masyarakat nih Bang Paidon yang seperti tadi Bang Paidon katakan, menggunakan teknologi laser menjadi salah satu hal yang penting juga untuk bisa menjadi bagian dari pemulihannya. Ini salah satu ceritanya menggunakan teknologi laser yang kemudian bisa membantu pemulihan penyakit stroke. Kita lihat sama-sama. Waktu saya kena serangan stroke itu bangun subuh, langsung dibawa ke rumah sakit, ternyata serangan stroke ringan. Terus diperiksa lagi, wah rupanya ada diabetes. Sampai saya bilang sama anak saya, rasanya nggak kuat menanggung semua ini. Tapi anak-anak saya kasih semangat, Mama jangan sedih, masih ada kita, katanya gitu. Waktu bulan pertama, kedua belum berasa, tapi udah setelah 5 bulan itu dokter juga bilang udah jangan suntik insulin lagi yang pagi, siang, sama sore itu. Konsumsi obat biasanya 3 kali, hanya 2 kali sekarang. Badan terasa sehat, segar bugar, terus tidur nyenyak sekali. Alhamdulillah saya bersyukur, saya bilang gitu. Makanya saya senang sekali saya pakai teknologi laser ini. Itu nggak nyampe 3 kali loh Bu stroke-nya. Oh ya. Tapi dia aja mau berubah gitu loh ya. Jadi sekali lagi Ibu tidak ada kata untuk nggak mau lagi, malas lagi. Ibu udah harus melakukan pola hidup sehat ya. Plus lengkapi nih Bu dengan menggunakan teknologi laser. Bu Marjila punya doa, punya harapan? Punya harapan. Apa yang ingin disampaikan? Karena dengan kesehatan itu nanti umur kita jadi panjang. Seperti itu. Saya ingin hidup
lebih panjang lagi. Ingin bisa menimang cucu, Ya, dan bersama dengan keluarga. betul, dan saya juga menyarankan semuanya itu nggak bisa tanpa alat ya Bang ya, karena udah overdosis gitu, jadi susah untuk mengendalikan gitu. Jadi saya setuju sekali ya dengan alat itu, karena saya memerlukan dong. Betul. Karena kalau saya bilang, lu stop makanan, harus dengan dikontrol seperti itu. Iya. Pasti bisa, harus ada usahanya. Iya, Bu Marjila terima kasih banyak kasih, loh. Bu. Terima kasih. Semangat Mari, terus. Semangat terus. Dan pemirsa terima kasih banyak sudah selalu bersama dengan kami. Dan yang pasti juga sama-sama kita terus belajar untuk bisa punya kualitas darah dan kualitas kehidupan Iya, yang bisa betul. jauh lebih baik. Makanya kita akan segera menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi laser yang bisa membantu Anda untuk kualitas darah Anda termasuk kualitas hidup Anda bersama dengan keluarga tercinta. Pemirsa, semoga saja perbincangan kita kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa memang ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah serangan stroke dan juga mencegah jangan sampai serangan stroke ini terjadi berulang. Lakukan pola hidup yang sehat, cek kesehatan Anda, konsumsi obat jika memang dibutuhkan, dan lengkapi investasi kesehatan Anda dengan menggunakan alat kesehatan yang tepat, dokter laser. Karena dengan kita menggunakan dokter laser secara rutin, ini bisa membantu untuk melancarkan aliran darah, sehingga bisa membantu untuk mencegah stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Dan nilai plusnya adalah ketika kita memiliki dokter laser bisa digunakan bersama-sama dengan keluarga yang lain sebagai langkah pencegahan. Jadi yuk saatnya Anda untuk memantapkan hati untuk hidup yang lebih sehat dan hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca untuk mendapatkan manfaat dari dokter laser bagi kesehatan darah Anda. Karena ingat bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup kita.